Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan seri kuliah online. Kali ini mata kuliah mikroprosesor dengan tema atau topik bahasan instruksi aritmatika, yaitu lanjutan dari pertemuan kita minggu yang lalu. Oke, di sini Bapak akan menerangkan apa saja instruksi aritmatika dalam mikroprosesor 8085. Oke, seperti yang terlihat di layar, instruksi aritmatika ini adalah instruksi untuk penjumlahan atau tambahan, ya, pengurangi atau mengurangi, kemudian kenaikan. Ini kalau dalam bahasa Inggris namanya increment. Pengurangan yang ini adalah decrement, ya. Increment itu pengurangan satu, increment tadi penambahan satu, sedangkan decrement pengurangan satu. Oke, bagaimana prosesnya kita lihat, ya. Nah, untuk tambahan, ya, tambahan adalah atau penjumlahan, ya, kalau bahasa Indonesia penjumlahan adalah semua nomor 8 bit itu adalah angka 8 bit atau isi register atau isi lokasi memori dapat ditambahkan ke isi akumulator. Jadi semua register yang ada di 8085, yaitu B, C, D, E, H, L, itu bisa dijumlahkan dengan akumulator, ya, dan hasilnya disimpan di akumulator. Oke, setelah hasil disimpan di akumulator, itu tidak ada dua register 8 bit yang dapat ditambahkan secara langsung. Jadi tidak bisa kita menjumlahkan langsung, misalnya B ditambah C, itu tidak bisa, ya. Harus melalui akumulator. Jadi dia penjumlahan itu harus melalui akumulator. Jadi jika kita ingin menjumlahkan B dengan C, maka kita harus memindahkan dulu isi B ke akumulator, baru dijumlahkan dengan C, gitu, ya. Jadi ingat, tidak boleh atau tidak ada perintah untuk menjumlahkan langsung B dengan C. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu pengurangan. Nah, pengurangan itu adalah setiap angka 8 bit atau isi register atau isi lokasi memori dapat dikurangkan dari isi akumulator. Jadi hasilnya disimpan di akumulator, ya. Akumulator itu register A, ya, akumulator. Nah, kemudian pengurangan dilakukan dengan bentuk komplement 2. Nah, ini komplement 2, kalian sudah belajar di aljabar boolean atau di rangkaian logika sudah mempelajari apa itu komplement 2. Nah, jika hasilnya negatif disimpan dalam bentuk komplement 2. Nah, tidak ada dua register 8 bit lainnya yang dapat dikurangi secara langsung. Jadi, ingat, ya, seperti tadi, tidak ada register 8 bit yang bisa dikurangi secara langsung. Dia harus melalui register A. Oke. Nah, apa increment dan decrement? Nah, increment itu adalah penjumlahan satu-satu. Jadi, kalau kita misalnya di dalam algoritma pemrograman itu ada I sama dengan I tambah 1 atau I plus plus, ya, kalau di dalam bahasa Java, ya, atau di bahasa C itu ada J sama dengan J tambah 1 atau J plus plus. Nah, itu namanya increment. Di sini juga di dalam mikroprosesor itu ada increment. Nah, decrement itu pengurangan satu, ya, sama misalnya dalam algoritma pemrograman ada I negatif negatif atau I min min, ya, atau I kurang kurang atau J kurang kurang. Nah, itu adalah decrement. Nah, isi dari increment ini, isi 8 bit dari register atau lokasi memori dapat ditambah berkurang satu. Nah, ini bisa langsung dari akumulatornya, misalnya increment B, ya, decrement B itu langsung di register itu dikurangi satu. Nah, bisa juga isi 16 bit dari pasangan register dapat dinaikkan atau diturunkan sebesar satu. Nah, misalnya HL, BC, DE itu bisa dikurangi satu. Ya, itu nanti ada perintahnya increment, ya, pakai X, ya, INX, DCX.
Nah, increment atau decrement dapat dilakukan pada register atau lokasi memori manapun. Ya, ingat ya, kalau yang ini bisa di lokasi memori atau di register manapun. Jadi tidak melalui akumulator. Oke, kita lanjut lagi. Next, kita buka halaman selanjutnya, yaitu instruksi aritmatika, ya, penjumlahan ya. Nah, penjumlahan dalam bahasa pemrograman assembly mikroprosesor 8085 itu perintahnya namanya add atau add ya. Add atau add. Nah, untuk operannya itu bisa register, bisa memori. Nah, hasilnya itu disimpan di akumulator. Jadi tambahkan register atau memori ke akumulator. Jadi isi register atau memori ditambahkan ke isi akumulator, kemudian hasilnya disimpan di akumulator. Ingat ya, hasilnya selalu disimpan di akumulator. Nah, jika operan adalah lokasi memori, alamatnya ditentukan oleh pasangan HL. Jadi kalau memori itu alamat memorinya ada di register H dengan L ya, HL. Oke, semua bendera dimodifikasi untuk mencerminkan hasil penambahan. Jadi ada flag itu di dalam register itu ada perubahan ya, ada modifikasi. Misalnya di hasilnya positif, negatif ya. Ada carry, kemudian ada parity berapa, nah itu ada di dalam bendera flag ya. Itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, contoh tambahkan B atau EDDM ya. EDDB ini contohnya ya. Nanti Bapak ya, kalau mau menambahkan register B itu A ditambah B, itu perintahnya adalah EDDB ya. Kalau register A dengan M itu EDDM gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, edisi. Nah, edisi itu sama dengan penjumlahan juga, EDD cuman ya di edisi itu ada penambahan dengan carry. Carry itu adalah kelebihan. Jika ada kelebihan 1, maka akan dijumlahkan juga di dalam akumulator. Jadi edisi R, edisi M itu tambahkan register atau memori ke akumulator dengan carry-nya ya. Nah, isi register atau memori dan carry flag ditambahkan ke isi akumulator. Hasilnya disimpan di akumulator. Nah, jika operan adalah lokasi memori, jadi alamatnya ditentukan oleh pasangan HL. Jadi semua bendera dimodifikasi untuk mencerminkan hasil penambahannya. Nah, contohnya adalah edisi B, itu artinya A di akumulator ditambah B ditambah dengan carry ya. Nah, kalau edisi M sama itu artinya edisi akumulator ditambah M ditambah carry ya. Ingat ya, kalau ada C-nya itu berarti carry-nya ikut dijumlahkan. Kalau EDD saja tidak ya. Kalau EDD saja tidak ada pakai carry. Oke, next kita buka halaman selanjutnya. Masih instruksi aritmatika ya. Masih instruksi aritmatika. Nah, di sini ADI. Nah, ADI ini adalah instruksi aritmatika langsung penjumlahan dengan data 8 bit. Jadi ADI itu penjumlahan langsung ya. Kalau ada I di perintah itu immediately, artinya dia langsung dijumlahkan. Nah, ini data 8 bit. Misalnya ADI 45. Nah, ADI 45 ini artinya penjumlahan A dengan data 45. Jadi akumulator dijumlahkan dengan 45. Hasilnya disimpan di akumulator. Jadi kalau ditulis A sama dengan A ditambah 45 gitu ya, persamaan matematikanya. A sama dengan A ditambah 45. Ini Bapak nggak bisa coret-coret ini ya. Kemudian kalau ADI ini dia tetap hasilnya disimpan di akumulator. Ya, ingat, data tetap disimpan di akumulator, hasil penjumlahannya. Oke. Kemudian yang setelah ADI ada ACI. Nah, ACI ini sama dengan ADI tapi dia ditambah carry ya. Harus ada ditambah dengan carry. Jadi contohnya misalnya ACI 45H itu sama dengan artinya A
A ditambah 45 ditambah carry. Nah, carry ini dari mana? Carry dari carry sebelumnya. Ya, carry yang sebelumnya itu isinya apa? Misalnya carry-nya 1 harus dijumlah dengan 1. Kalau carry-nya 0 ya dijumlahkan dengan 0 gitu. Oke ya. Oke, dipahami Adi dan Aci. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman selanjutnya, yaitu instruksi aritmatika DAD. Nah, DAD ini adalah penjumlahan 16 bit dengan pasangan register, ya, dengan pasangan register HL. Jadi DAD itu penjumlahan 16 bit. Ingat ya, dia 16 bit. Kalau yang tadi yang ADD, ADC, ADI, ACI itu hanya 8 bit. Nah, kalau DAD itu 16 bit. Jadi isi 16 bit dari pasangan register ditambahkan ke isi pasangan HL. Nah, dua register itu isinya 16 bit. Satu register 8 bit, dua register menjadi 16 bits. Oke. Jika hasilnya lebih besar dari 16 bit, maka carry-nya atau CY di set 1, ya. Di carry-nya akan mendapat logika 1. Kemudian tidak ada bendera lain yang diubah, ya, hanya carry saja. Nah, contoh DADB itu artinya adalah HL sama dengan HL ditambah BC, ya. HL sama dengan HL ditambah BC. Oke ya, ingat ya itu ya. DADB itu adalah HL sama dengan HL ditambah BC. Jadi kalau DAD itu tidak di akumulator disimpan, tapi di HL. Dan pasangan yang dijumlahkan adalah HL. Register H dengan L. Misalnya DADC DADD itu adalah HL sama dengan HL ditambah DE, ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Ingat register yang berpasangan itu apa saja? BC, DE, HL. Kemudian ada SP, ada PC, tapi SP dan PC jarang dijumlahkan. Yang sering dijumlahkan adalah BC, DE. Oke ya, ingat itu. Oke, selanjutnya sub atau pengurangan, ya. Untuk pengurangan itu sama prinsipnya sebenarnya dengan penjumlahan, cuman ini pengurangan ya. Dikurangi register atau memori dari akumulator, itu sub, ya. Sub R itu register, M itu memori. Kemudian isi register atau lokasi memori kurangi dari isi akumulator. Hasilnya tetap disimpan di akumulator, ya, ingat. Hasil tetap disimpan di akumulator. Tidak kemana-mana ya, hasilnya tetap disimpan di akumulator. Nah, jika operan adalah lokasi memori, alamatnya ditentukan oleh pasangan register HL. Ya, kalau memori tetap ingat itu memori itu ada di pasangan register HL. Berapa HL menunjukkan angka berapa, nah itulah alamat memorinya, ya. Oke. Kemudian semua bendera dimodifikasi, artinya flag atau semua tanda-tanda bendera untuk bilangan itu yang dijumlahkan hasilnya itu akan dirubah atau sesuai dengan hasil pengurangan. Nah, di sini contoh perintahnya adalah sub B. Sub B itu artinya adalah A sama dengan A dikurang B, ya. A itu akumulator, ya. A akumulator sama dengan akumulator dikurang B. Nah, kalau sub M itu sub M sama dengan A sama dengan A dikurang memori, M-nya berapa memorinya di situ, ya. Oke. Jadi sebenarnya prinsipnya sama dengan penjumlahan tadi, cuman ini untuk pengurangan. Nah, kemudian kita lihat lagi instruksi aritmatika yang selanjutnya adalah SBB. SBB ini semua sama dengan kebalikan dari ADC, ya. B itu borrow. Borrow itu sebenarnya carry, tapi borrow itu hasil pinjaman yang disimpan di carry. Jadi SBB adalah kurangi register atau memori dari akumulator dengan pinjaman atau pinjam. Borrownya juga dikurangkan, ya. Kemudian hasil disimpan di akumulator. Jadi hasilnya disimpan di akumulator. Nah, jika operasi adalah lokasi memori, alamatnya tetap disimpan di HL, ya.
tadi. Nah, semua bendera dimodifikasi sama untuk mencerminkan hasil pengurangannya. Nah, contoh SBBB, SBBM itu. Jadi SBBB itu artinya A sama dengan A dikurang B dikurang CY atau kurang boronya ya. Tapi boronya disimpan di CY. Jadi pengurangannya ada dua. Jadi A dikurang B dikurang CY. Nah, kayak bisa dipahami ya. Jadi SBB itu kebalikan dengan ADC. Nah, kemudian untuk pengurangan lagi ya, untuk pengurangan yang lain itu SUI. Nah, SUI ini kebalikan dari ACI. Nah, ini SUI itu immediately subtraction, jadi pengurangan langsung dengan data 8 bit ya. Ini SUI ini kebalikan dari ADI ya, ADI. Ya, maaf ya, ADI. Nah, ini tidak menggunakan boro atau carry, maka dia SUI ini kebalikan dari ADI. Dia data 8 bit langsung dikurangi dari A mengurangi data 8 bit. Jadi kalau contohnya SUI 45, SUI 45 itu artinya A dikurang A sama dengan A dikurang 45 ya. Itu artinya dari SUI 45. SUI 45 itu artinya akumulator sama dengan akumulator dikurang 45. Oke ya, jadi ingat tadi Bapak katakan SUI itu kebalikan dari ADI ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu SBI. Nah, ini SBI baru kebalikan dari ACI ya, atau lawan dari ACI. Nah, SBI ini boronya atau carry-nya ikut dikurangkan ya, data 8 bit dikurangkan langsung dari akumulator dengan pinjamannya atau carry atau boro tadi ya. Nah, sebenarnya boro itu yang disimpan di carry juga gitu. Tetap hasil pengurangan disimpan di akumulator dan semua bendera dimodifikasi yang mencerminkan hasil pengurangan. Ini tadi ingat ya, Bapak kan udah katakan bendera dimodifikasi itu hasil dari pengurangan itu, misalnya negatif itu flagnya berubah sign-nya ya, kemudian ada parity, kemudian ada ya, ada carry ya, itu berubah sesuai dengan hasil pengurangan. Nah, contohnya SBI 45 itu artinya akumulator sama dengan akumulator dikurang 45 dikurang carry ya. Jadi kalau SBI carry-nya ikut dikurangkan atau ikut mengurangkan. Oke. Next. Nah, kemudian instruksi aritmatika yang lanjutnya adalah INR. Ini yang Bapak katakan tadi, increment ya. INR itu increment atau kenaikan memori ditambah atau register tambah 1 ya, kenaikan register atau memori sebesar 1. Nah, hasilnya disimpan di tempat yang sama, yaitu register. Misalnya perintah INRB gitu ya. INRB itu artinya B sama dengan B tambah 1. Contoh juga INRM itu juga sama, artinya M sama dengan M ditambah 1 ya. Nah, memori tetap tadi pasangan memorinya ada di HL. Oke ya, dari pasangan memori tetap ada di HL. Nah, tadi seperti Bapak katakan di algoritma pemrograman itu ada J tambah-tambah, J plus plus ya, I tambah-tambah itu untuk perulangan misalnya. Itu menggunakan, kalau di mikroprosesor menggunakan INR ya, increment. Oke ya. Kita lanjut lagi untuk yang decrement mungkin ya. Oh, masih increment. Nah, increment yang berikutnya adalah INX. Nah, INX ini adalah double, dua register ya, pasangan register yang dikurangi 1. Ini untuk 16 bit ya. Jadi pasangan register H itu contohnya INX H, itu pasangannya kan HL. Jadi HL ditambah 1 ya. Jadi HL sama dengan HL ditambah 1. Jadi perintah INXH itu artinya HL sama dengan HL ditambah 1.
Oke, dari penjelasan Bapak ini, kalian walaupun tidak Bapak tulis di sini, kalian harus pahami ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ujian, kuis dan sebagainya, apa maksud dari perintah INXH? Nah, INXH itu pilihannya misalnya H ditambah 1. Nah, itu salah ya. Yang benar adalah HL sama dengan HL ditambah 1, atau HL tambah 1 juga boleh ya. Nah, oke ya. Kita lanjut lagi ke ini decrement ya, decrement. Nah, decrement itu pengurangan 1. Nah, perintahnya adalah DCR. Opcode-nya adalah DCR. Nah, operannya R atau M ya, dan penjelasannya ini pengurangan 1. Nah, isi register atau lokasi memori dikurangi 1, hasilnya disimpan di tempat yang sama. Jadi tempat yang sama itu misalnya di CRB, yaitu B sama dengan B ditambah dikurang 1. B sama dengan B dikurang 1. Kalau di CRM artinya M sama dengan M dikurang 1. Oke ya. Nah, itu untuk DCR. DCR itu kebalikan dari INR tadi. Oke, jadi semua perintah ini ada kebalikannya atau pasangannya ya. Oke, untuk perintah instruksi aritmatika yang lain ini ada DCX. Nah, DCX ini untuk 16 bit atau pasangan register ya. Isi pasangan register dikurang 1, hasilnya disimpan di tempat yang sama. Contohnya DCXH. Nah, DCXH itu adalah HL sama dengan HL dikurang 1. Ingat ya. Nah, kalau ada X biasanya itu pasangan register ya. DCX, tadi apa lagi, YNX. Kemudian kalau yang stack, nah ya, stack STAX ya. Oke, itu perintah-perintah yang X itu biasanya ada pasangan register. Kalau I, ingat I itu immediately atau langsung datanya. Oke, kita lanjut lagi instruksi logika ya. Sedikit lagi kita gabung aja instruksi aritmatika dengan instruksi logika. Nah, instruksi logika adalah instruksi yang melakukan operasi logika pada data yang disimpan dalam register, memori, dan bendera status. Nah, operasi logis atau logika adalah AND untuk operasi AND ya. Kemudian OR, XOR, terus operasi memutar itu untuk memutar data, membandingkan, compare ya, melengkapi, komplement. Ya, itu dia perintah-perintah atau instruksi logika. Oke, kita lihat. Nah, ini AND, OR, XOR ya. Sebenarnya instruksi data 8 bit ini ya, kalau ada bilangan N data 8 bit di N kan dengan data 8 bit berikutnya ya. Ingat, operasi N itu jika salah satu logikanya 1, maka hasilnya terbalik ya, maaf ya. N itu ingat aja kalau salah satunya 0 pasti hasilnya 0 gitu aja ya. Ya, kalau di N kan dengan 0 hasilnya 0 gitu. Kalau OR itu ingat aja kalau salah satu yang operasinya ada logika 1 maka hasilnya 1 ya. Oke, nah kalau XOR itu adalah kalau logikanya sama, misalnya 00 atau 11 ya, itu hasilnya adalah 1 ya, itu XOR ya. Nah, tetap isinya disimpan di akumulator. Oke ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi untuk untuk ini, untuk lebih jelasnya dari operasi logika ya. Karena supaya jangan terlalu panjang videonya, nanti Bapak lanjutkan aja ya untuk lebih jelasnya. Jadi untuk video kali ini, pembelajaran online kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, kita boleh diskusi di grup WhatsApp dan di Sipadi Politeknik Negeri Medan. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.